Greta nonton loh. Ini Greta nonton loh. Kita bisa berantem loh. Tolong diaudit Bunda. Tolong diaudit ya. Ini tidak ada hubungannya. Bentar. Sabar, Ini tidak ada hubungannya sama pergaulannya. Kami tidak. Bentar. Ini Bang Pras tadi berantem gara-gara madu loh. Lagi ngomongin lifestyle. Biasa. Jadi kita nggak mau cerita tadi Bang Pras mau denger kan? Sangat mau denger. Gua menghargai Bang Pras. Bener, gua tuh udah excited denger dari makan sushi pagi-pagi. Yang mulai duluan siapa? Itu yang kurasakan. Emang kita bully? Teman saya kemarin baru manggung. Wes. Apa nih manggung apa? Berapa puluh ribu orang coy? Ngedram. 30.000 Manggung semalam. ikut aloy. Iya. Nggak, berarti pertanyaan gua, ketika lu ngedram itu kenikmatan yang nggak bisa dibayar. Nah itu. Itu dia mau sharing ke kita semua. Iya baru ngomong. Itu yang aku rasain kemarin. Enggak kan kemarin kok ngomong gimana happy kan gitu kan. Kok nanya gitu, apa ya dopamin keluar. Aku bilang iya. Boleh saya bicara? Ya silakan, Bang Bijang. Boleh saya bicara teman-teman? Boleh. Udah pada ngumpul ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bang Pras. Dari kita bersembilan, jujur basis paling kuat TP. Kalau di Community base. Oh di community base. Fanbase base. paling kuat itu TP, dia punya fanbase namanya TP Lepsi. Epilepsi. Nah, TP Lepsi ini adalah gabungan dari antara haters dia dan juga fans dia. Gabung tuh. Bisa Mereka- gitu. Bisa. Mereka nggak terima bang kalau orang lain nge-TP, nggak boleh, terima, cuma nggak boleh boleh. mereka. Cuma boleh mereka. Di gatekeep gitu. Eksklusif. TP mukanya begini. Tapi dalam hati, alhamdulillah. Setelah kurang lebih setahun lebih ya bang ya, bisa kita bilang setahun lah ya. Setahun TP Lepsi berjalan, komunitas itu besar. Semalam dia manggung di Bali dengan 30.000 penonton. Anjing 30.000 lu manggung di mana? Di Bali. Di Bali. Boleh saya bicara? Ya. Kelab atau apa? Festival. Outdoor berarti nih. Itu aloy di Diam lu ngeliat kepala semua tuh ya. Yeah. Kepala semua. Main ngedrum, biasanya ngajak foto kalau TP Lepsi yang kita semua tahu tuh cowok. Cowok. Oke. Bang TP, foto Bang TP. Wah, gua di TP Lepsi Medan nih. Biasanya. Kemarin janggal. Saya cek Insta story, beliau post perempuan ngajak foto bareng, captionnya TP Acu. Terus dia langsung bikinin tagline. Tagline langsung. Abang lecet aja ya. Ya, TP Acu. TP Acu. TP Acu suaranya mana? Ada tagline-nya. TP Acu. Ada satu tuh. Tunggu. yang Tunggu. bikin kalian. Nih. Bentar lagi bang. Nih. Bentar lagi. Tuh. Ya. Ya. Tuh. Asoy anjay. Jadi jawabnya gitu, TP Acu. Asoy. Tapi omongan lu tadi kok relate banget sama yang kita barusan ke mall. Nah, jadi Kenapa? jadi kita tuh kan kalau lagi live gini kadang suka gabut. Kita IRL yuk. Kemana kek? Jadi tadi yang ngajak ke mall tuh Ibot teman saya. Dia mau beli gitar. Memang sudah di planning dari Ya. kemarin. Objektifnya mau beli gitar karena Ibot pengen gitarnya ditandatangan sama semua bintang tamu yang kemarin. Iya. Gue juga mau dong punya gitar ditandatangan. Ayo kita ke mall jalan-jalan. Saya ajak beliau tadi bang. Mau kita Pak? Boleh deh, aku gabut. Langsung begitu. Kita ke mall. Kan mau nemenin Ibot beli gitar. Belanja paling banyak. Bab. Paling banyak Diko dong. Enggak. Bilnya paling mahal. Weh. Bang pernah pernah nggak ke Ion habis 8 juta? Ke Ayu habis 8 juta. Kok tambah-tambahin? Seharga madu. Weh. Kok tambah-tambahin deh? Beli apa Kelihatan aja, nonton Be? bisa ngambek juga kayak istrinya Bang Pras lo. Lu- Enggak sampai 8 juta enggak. Cuk, sabar dulu, Cuk. Tapi kocok ada cerita lagi ngomongin TP Acu. Apa tuh? Jadi tadi IRL, lu kan gue di belakang, kamarnya depan sama kalian, ada minta foto wanita. Terus kayak, TP mana? Aku mau dong, aku TP Acu. Asoy. Itu real. Jujur tadi lu orang nggak yang denger. Ini cuma gue yang lihat. Ada pasangan suami istri. Yang cowok suaminya foto sama TP. Bang saya TP Lepsi bang. Gitu. Istrinya fotoin tuh. Terus sini gantian kamu yang foto katanya. Nah bang kalau istri saya TP Acu. Udah main di kopel gitu.
Pada main di ranah ini ya. Enggak, Bapak sini percaya enggak sih? Enggak kan? Lu kemana-mana bawa stick itu lu. Jujur. Ada lagi. Apa lagi tuh? Ngomong stick. Saya kemarin waktu lihat story, habis TPAcu ada lagi cewek foto. Ih dapat stick dari Mas Tep. Ternyata TP back barter ini habis main deh gini. TP Barker, wih dilempar. Nyangkut tuh ke jidat orang. Dan dia tadi beli stick lagi. Wih. Lempar lagi. Tadi gue liat ada stick deh. Itu. Mana? Wih. Itu dia emang bukan buat latihan, buat minta Buat dilempar. Buat dilempar. Fan service. 4 tusuk bang. Bakal dilempar. Ini Pro Max ini kan agak Pro Max ini kan agak mahal kan. Mahal bos, Pino mahal itu. Punya. Iya. Satunya aja 200 sen. Persis. Murah. Ada. Nih, enggak ada 200.000. Bohong. 285.000. Stick doang buat dilempar doang nih. Buat dilempar doang. Nih, 200. Itu. Lu kalau main mulut lu gini enggak? Nggak capek, Pe. Lu nggak bisa marah, lu nggak bisa kesel karena lu yang mulai. Iya. Tiba-tiba. Iya, tapi Aku ngomongnya juga pelan-pelan, cuma aku ke kau aja. enggak, tapi semuanya denger di sini. Gini. Iya, kemarin kan gua nanya, tapi kan ini kan tamunya lagi. Iya, Bang Pras. Sebelahan cuma Sebelahan tapi kan aja. enggak apa-apa, Pe. Ya, karena cuma sebagian sini situ aloy di gua. Tenang, Pe. Gua bela lu. Dopamin lu keluar kan. Iya. Saking keluar gini doang. Ada juga bang. Kita sekarang main di makanan. Wis, makanannya gimana tuh? Abang pernah punya temen kagak sarapannya sushi. Sarapan sashimi. Udon, kan udon. Sumpitnya udah pasti tuh stick ini nih. Itu gila. Sushi. Bahaya di sini di bully loh. Ini orang jujur gue merasakan orang nih happy ngeliat. Ada loh Jawa sarapan sushi, Bang. Bang, udah nggak main lagi uduk. Udah nggak main lagi. Tadi mau ngomong masuk perjalanan ya. Ada hari di mana dia sehari nih ketiga tempat sushi berbeda karena sashiminya habis. Sashimi, harus sashimi. Salmon sashiminya habis. Wah, Berarti SHG tuh ya yang dikunjungi ya. Tapi akhirnya dapat. Enggak dapat akhirnya. Bete dong. Tadi aja bete tadi aja. Gini pada jujur enggak kan di erok itu. Bete aja. Iya, Bete. bete sih. Enggak, nah paling netral nih. Tapi ya mau gimana kok taruh Minami. Tadi juga bang pas perjalanan bang. Iya. Jadi kita milih restoran mau makan apa. Pertama kita mau makan gyuraku. Nggak jadi. Ada dua pilihan Imperial Jelasin atau dulu kenapa nggak jadi. Imperial atau Sushi Tei. Jelasin dulu kenapa nggak jadi. Kita pada milih Imperial, dia bilang sushi aja nggak sih? Iya. Sushi aja nggak sih? Tempe tuh. Tempe ya. Nanti kalau lu orang makan Imperial, gua ke sushi teh sendiri deh. Nggak ada. Tambah-tambah dibumbuin lagi. Nggak ada kayak gitu. Akhirnya kita solving problem, tapi memang beliau kan lumayan bijaksana ya. Bilang sushi teh aja on me. Dia bilang gitu. Nggak ada. Dan akhirnya sushi teh penuh, tetap di restoran Jepang. Makan sushi juga. Sushi. Habis Dan 3 tetap- juta, Bang. Dan yang bayarin 3 juta. Yang Bayarin dia. Beliau. Kalian semua nih, kenapa? Tapi emang itu challenge. Jadi challenge kayak biasa game-game ini yang di TikTok. Ini pakai debet siapa, mbaknya pilih. Kebetulan yang kepilih debet dia. Tapi kita nawarin, Bang. Nawarin. Udah udah patungan aja. Patungan aja. Gak seru dong. Challenge is challenge. Iya. Tapi gue mau nanya, kenapa harus sushi? Orang ada bilang, kenapa Bandung? Lu kenapa sushi? Simpel gigi gue tuh rusak. Pe, sorry banget nih, sorry banget. Kalau gigi rusak mending makan bubur. Sorry banget juga. Extend. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya, sorry banget. Kalau lu bilang karena gigiku rusak, lu pertama kali datang ke season 2,
itu selama 3 bulan lu makan nasi pakai bakso sama ati ampela. Lah, ati ampela itu gampang banget dikunyahnya. Ampela gampang. Dia apa yang ngomong? Ampela gampang. Ampela ini orang F&B ampela gampang. Jelasin dulu. Bentar. Masih ada gigitnya. Ati ampela yang kumakan itu cuma atinya, ampelanya enggak pernah kumakan. Tuh, beda lagi. Bakso gampang. Bakso gampang. Atinya maksudku. Jadi ampelanya selalu enggak kumakan. Tapi dia kadang Susi bosan. Ini terjadi pas kita masih tinggal di BSD bareng. Tiap pagi sarapannya Marugame udon. sampai sekarang. Marugame udon. Dia saking sukanya sama sushi, katanya sushi teh ganti aja lah jadi sushi pay. Iya. Sekarang kalau ketemu bakso, baksonya dijagling. Tapi saya juga saksinya bang, waktu itu pernah katanya yuk makan sushi yuk, terus saya kayak ayo makan, terus dia nyari sashimi gak ada, terus ya udahlah makan sushi aja hari itu, cuma memang agak cemberut dikit. Besok dia langsung ngomong lagi, yuk makan sushi lagi yuk. Apa udah? Sashiminya nggak terlalu seger. Iya, bab. Udah main di quality. Udah tahu kualitas. Berarti biasanya orang makan Main sushi quality. udah tahu segar nggak segar, udah dapet sushi yang mahal. Iya. Sama kayak makan durian, udah makan durian yang enak, turun ke yang lokal. Nggak masuk. Dan ngomongin Udah Bang dapet. Duren, Bang. Mungkin Bang Pras belum 100% percaya. Ada videonya Bang Merugame, Bang. Sarapan hari-hari itu Marugame udon. Bahaya. Marugame udon. Bener, makanya lu disebut kota Rominami. Masuk sama Minam. Ngomong-ngomong duren. Duren. Durenin le. Duren. Duren yang di duren. Ada sehari datang tuh durian montong kan mahal tuh. Iya. Ya udahlah, itu kan bisa 1 jutaan tuh. Iya. 1 jutaan kita makan nih. Kebetulan beliau nih yang bayar. Set makan bilang oke lah durian pada umumnya kita makan we move on kan. Besoknya beli lagi. Gua tanya dong, kok lu beli durian lagi? Ya aku suka, kenapa? Beda. Kayak belum puas mungkin. Tapi lo emang suka banget durian deh. Suka banget. Gua kirimin ntar besok mau nggak? Blackton. Ada Blackton namanya. Ada Blackton. Tahu kan? Nah, abis itu lo nggak bisa lagi ke Montong tuh. Hati-hati kalau makan durian. Ntar gua Sama kirim. musangking enakan mana? Mainannya musangking dia, Bang. Mainannya musangking, Bang. Bandingannya Bang. Aku cuma bandingannya sama montong kan. Berubah. Jujur di rumah gua nggak ada. Kejebak sendiri ya. Kejebak sendiri ya. Bahas lagi. Berubah. Jujur di rumah gua nggak ada musangking sih, musangnya ada. Kalau musang Kejebak nggak sendiri ya. ada. Kejebak sendiri ya. Bahas lifestyle saya boleh izin lanjut. Boleh. Izin lanjut ya. Jadi ini lebih ke lifestyle Mas Fe yang belakangan ini mulai ke rockstar. Ya. Jadi pada satu hari dia gabut. Ya. Terus dia kayak, aku ngapain ya cuy? Aku bosen. Aku ke iBox ah. iBox. Gabutnya ke iBox. Bosannya ke iBox. Kucuk. Pulang sore. Dari mana Mas Pe? Dari ini, iBox. Beli apa? iPhone 17 Pro Max. Berapa giga? 512 sih. Cuman gongnya di sini. Berapa harganya? Aku lupa cu. Yes. Fuck price tag. Bentar. I want it, I got it. Kayaknya si mbaknya baru bilang, Mas ini yang 512, udah gesek aja. Memang ada masalah diingatan Bang. Udah gesek aja. Buru mbak, saya mau ke sushi. Banyak ngomong, totalnya segini. Apa memang tadi ada masalah sama ingatan? Iya. Harga nasi, ampela sama bakso ongkirnya berapa? 50.000. Masih Karena itu nggak masuk akal. Tapi harga iPhone di dia masuk akal. Saya izin lanjut lagi ke lifestyle dia boleh? Kalian sadar kan? Ini Greta nonton loh. Kita bisa berantem loh. Izin ke lifestyle. Tolong diaudit ya. Ini tidak ada hubungannya. Bentar. Sabar, Ini Fe. tidak ada hubungannya sama pergaulannya. Kami tidak. Bentar. Ini Bang Pras tadi berantem gara-gara madu loh. Iya. Lagi ngomongin lifestyle.
biasa. Nah, ini kita mau cerita tadi Bang Pras mau denger kan? Iya. Sangat mau denger Gue gua. menghargai Bang Pras. Bener, gua tuh udah excited denger dari makan sushi pagi-pagi. Yang mulai duluan siapa? Itu yang kurasakan. Emang kita bully? Dulu nih, lu bayangin kan sampai akhir pasti diem aja lu kan. Waktu di BSD, kan dia tiap hari makan nasi, ati ampla goreng sama bakso goreng ada sambal gitu. Sederhana. Itu sering ada sisa terus ditaruh di dapur. Karena kan aku sering di dapur, aku coba cek lah harganya berapa. Aku lihat, nasi ampla goreng, ati ampla goreng sama bakso goreng 95.000. Sama ongkir 50.000. Ayamnya tidur pakai AC. Tadi triknya ada loh. Kandangnya pakai AC sih. Triknya adalah itu makan setengah buat pagi sama malam gue bagi dua. Iya, Gua akuin nyenyak. Pun dipotong pun kagak gerak dia mah ya udah digini. Atur. Niko juga boleh cerita Niko nih. Kalau bicara soal tidur, saya boleh tambahin? Boleh. Ini baru terjadi tadi ya. Saya juga agak kaget ketika dia lagi tadi mengonsumsi sedikit salmon makinya. Dia berbisik ke saya, abis ini aku mau ke Samsung, Cok. Hah? Ngapain kamu masuk Samsung? Woi, kita berdua doang loh ya. Aku mau beli gelang tracker gitu, Cok. Hah? Buat apa? Kok tumben lu pengen beli gelang sejak kapan? Iyalah, aku kan sekarang harus ngecek kualitas tidurku, Cok. Lah kebetulan enggak ini kalau ini sorry gue lurusin Mike. Kebetulan kalau itu Real Madrid minta. Jadi semua pemainnya diminta. Anjir, sampai kualitas tidur harus dicek sekarang. Kayak dulu udah punya, abis itu hilang bang. Mau beli lagi ya. Boleh saya bercerita? Boleh. Soal festival Bali itu lempar-lempar drum itu bukan pertama kalinya. Jadi ini pernah terjadi di festival Pesta Pora namanya. Festival yang sangat besar sekali nih ya. Pesta Pora. Apa dong? Gue juga ngerokok. Pesta Pora. Jadi pas hari H memang saya dan TP itu masih belum kepikiran baju apa mau pakai. Jadi saya sama TP, saya ke mall. Kita ke Central Bank. Saya potong rambut. Ke mall dulu nih. Mall baju nih. Cari outfit. Kalau saya memang kan nggak ngerti musik nih, saya diajak-ajak aja. Jadi ya udahlah sekalian nih, sekali deh. Saya nggak ada outfit yang bagus. Saya beli outfit. TP beli di toko yang sama. Itu seperti fashion outlet yang lumayan mahal lah. Yang satu style itu bisa jutaan. Satu style aja bisa jutaan. Jadi sampai ke bawah sama saya beli satu set. TP juga beli satu set. Ya jutaan lah kita tidak. One fit bang, kebayang lah kalau one fit ya. Festival pun datang. Pesta Pora, akhirnya kita manggung, ya kan kita closingan kalau nggak salah ya. Iya, closingan. Main closingan. Main closingan. Dia dengan lu main drum ya? Drum. Dia main tang. Jujur waktu itu saya tidak lihat apakah dia lempar stick. Tapi yang saya notice pas udah kelar, kita kan ke backstage. Jaket lu mana, Pe? Aku lempar ke fans. Maaf. Wah, ini real rockstar sih, bro. Saya melanjutkan cerita tentang outfit ya. Boleh. Bentar, silakan lanjutkan, silakan. Sabar dong, gak apa-apa. Kita kasih dulu deh buat yang ini. Sebelum ke lu. Jadi gini, Boleh. waktu aku pertama kali datang, Sebentar, lu aja deh. Oke. Bintang tamu adalah raja. Ya. Saya melanjutkan tentang outfit. Kita balik ke roots-nya dulu ya, dari mana dia berasal. Mas P adalah salah satu orang yang paling keras kepala soal outfit. Kita pernah menasihati Mas P ganti bajunya, ini kayaknya lebih bagus deh. Tapi kurang tepe, Cok. Aku tuh gak bisa, gak nyaman. Kayak bukan aku. Jadi backstory-nya dia selalu pakai kemeja flanel. Kotak-kotak. Dan flanel Dulu pada awal-awal nyampe di Jakarta. Iya, dan Mungkin ada grunge-nya mungkin ya. itu karena aku ngefans sama Ariel aja. Iya. Intinya ngobrol. Intinya dia gak mau disuruh ganti baju. Akhirnya pakai bajunya begitu terus ya kan. Tapi satu saat berubah, ya kan? Gimana tuh? Berubah, dia mulai pakai baju yang mulai oversize, loose pants. Oh, mungkin kayak udah melunak kali hatinya. Saya pikir cuma nyampe melunak. Ternyata nyampe ke step yang berikutnya. Apa itu? Dia mulai gini. Outfit kau udah mesti ganti sih. Wah, udah menilai. Bentar gini. Udah masuk menilai. Klarifikasinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gila ini. Gua baru tahu sih. Ini bisa penggiringan opini. Sabar dulu, sabar.
Jujur Ivan Gunawan kalah. Gini. Kalah. Pertama kali memang pakai flanel kan. Kenapa aku lempar yang tadi ya? Kenapa aku lempar? Karena itu aku di pesta pora pakai flanel biar lucu-lucuan aja. Dan aku berpikir flanelnya nggak akan aku pakai lagi. Karena aku pakai pasti gila. Emang dibeli untuk dilempar. Karena kalau aku pakai pasti dibully sama nih kontol-kontol ini gitu loh, Bang. Tapi Pe, itu flanel berapa harganya? Jujur kita tahu ya. Dop. Gak bisa bohong, kita beli bareng. Sumpah demi Allah. Sumpah aku lupa, sumpah. Berapa Gini sih? ya, sini ya. Enggak. Apa? Yang di mana? Itu dia beli sama gua, bukan sama lu. Yang USS? Bukan yang SS. Oh, beda lagi. Oke. Beli sama gua, kita jadi ke store. Jadi tuh flanel tuh bagus, Korean look gitu. Iya, Oke. Menurut gue berapa? 950 flanel dilempar ke orang. Kita baru ngomongin outfit. Ya. Nyadar gak itu kalungnya? Ini aku nanya, Roy bagus nggak? Aku nanya ke kau ya. Iya. Bagus. Kita di Bali kemarin sebelum konser kita jalan-jalan dulu ke store yang agak branded ya. Dan ngeliat bagus kalau aku pakai ini. Bagus-bagus aja gue lihat. Anjing. Enggak bun, jangan percaya bun ya. Jangan percaya bun. Enggak bun. Apa itu kaos? Kalung. Tadi ngomongin outfit. Ya. Aksesoris. Kalung 5 juta. Enggak, jangan percaya, enggak. Wah, respect sih. Enggak. Respect sih. Gua saran sih kalung jangan di leher, di jidat. Karena mahal banget, Bro. Karena mahal banget sih. Enggak, yang masalah Yuka kenapa ganti outfit gitu kita mau Enggak itu dulu kan. Kalung berapa harganya? Enggak sampai. Berapa? Di situ. Sebentar. Bab. Sadar gak? Antingnya baru. Iya. Rockstar. Tapi ngomongin aksesoris, tiap hari kita sebagai manusia pasti mandi. Pasti. Normalnya sabun, cap, 65. Normal nggak sih sabun? Kita tinggal 1.000 akhirnya. Keren. Ayo terus aja ke TP biar naik. Ngomongin manusia tiap hari mandi, pakai sabun gocap. Tanya Bang Pras berapa sabunnya? Bang Pras harga sabun berapa? Ya paling 30.000, 40.000 lah. Normal lah. Jadi gue punya temen bang. Ya. Sebelum start ini kita belanja ke mall. Belanja sabun gitu-gitu supermarket gue udah beli sabun normal aja bang ya. Iya. 40 65 gitu. Bener. Dia nggak beli sabun. Makanya kita 2 lantai masuk ke toko. Beli bayar. Tahu harganya berapa sabun? Gope. Jujur, body shop bayar sama gua tadi. Body shop. Body shop. Coba lu lihat itu sampah mobil kali. Kulit apa Air. Bener. Enggak, kok jangan percaya juga aku enggak. Izin mau menambahkan. Lu mau cuci silakan. Lu mau cuci salju? Aku baru tahu semua loh ini. Ngentot. Saya cukup kaget mendengar cerita Bung Niko tadi ingin membeli tracker untuk mengatur kualitas tidur ya. Saya cukup kaget karena sebenarnya beliau sudah tahu dalam jangka waktu dekat mungkin 2-3 hari lagi kita akan mendapatkan jam secara gratis yang dapat bisa mengatur. Oh iya. Ini saya kaget, kok dia mau beli ya? Iya. Boleh saya tambahkan cerita itu? Iya. Jadi tadi baru Wah, ngentot. itu saya bisa menjawab pertanyaan Kita Anda. positif dulu siapa tahu dia mau pakai 2. Iya. Bisa jadi. Oh kayak gua ini. Biar balik. Gini dulu bentar. Yang mau datang itu kan konsep yang gede gitu loh. Kalau ini kan enak buat gitu. Ya udah deh, nggak di tangan di kaki dah. Sekarang berarti kesimpulannya sekarang beliau udah bukan fungsi, tapi kenyamanan. Iya. buat tidur yang gede kan kurang gitu. Enggak, kalau gedenya selangsung emang kurang. Perihal outfit saya boleh Boleh. Salah. Boleh. Outfit. Jadi waktu itu ada sebuah kejadian di mana kita dipanggil ya buat project video klip ya. Kalau gue Jadi panas loh, disiapkan ngentot. bajunya gimana? Kata si Niko,
sama Mas P bebas, senyaman kau aja. Oh ya udah kita Niko pakai baju yang dari rumah dia. Ya, bawa. Saya juga bawa sendiri yang saya udah pernah ada. Oke, berarti Terus- udah prepare sendiri. Iya. Prepare sendiri bang. prepare Ketemu sendiri. kau apa? Lu ketemu sama Mas P di sana ya? Ketemu. Mas P baju outfitnya di mana? Bentar, aku belanja dulu. Yes, hilang dia bang. Hilang dia. Belanja dulu. Berarti setiap gua Nggak gitu, setelah gua dengar, berarti setiap ada momen yang cukup penting harus beli dulu. Aduh bang. Maksudnya kan kadang kita ya udahlah ini Ya. gitu ya kan. Chris Brown mana boleh Chris Brown. Tapi memang di kejadian MV itu ada yang kalian belum tahu teman-teman ya. Ada lagi? Itu tervalidasi memang karena ini yang bisa jadi saksi adalah adiknya Aloy. Ya, jadi adik Aloy di project itu jadi MUA. Ya. Ya, ada saatnya waktu itu setelah saya make up, aku bilang ke Mas TP, "Mas, make up." Oke. Dia duduk, dia tanya ke adiknya Aloy seperti ini. Jesse, MUA itu kepanjangannya apa? Make up artis, Mas. Oh, berarti aku artis ya. Astagfirullah, itu bercandaan doang. Buat nyairin suasana aja. Buat nyairin suasana. Butuh validasi. Dia butuh validasi tuh. Artis is me. Bercandaan. Artis is me. Kalau bercandaan sih ngasih pansel, kalau ini mah pertanyaan. Kagak tahu MUA tuh apa. Iya. Gokil sih. Memangnya nggak ada topik lain ya? Tapi kita senang. Gua happy juga sih. bangga. Gua happy juga sih. Nggak semuanya senang ya. Bisa lihat ekspresi tubuh saya. Gue baru dengerin ini semua. Gila, Rap. Dan gue, ih ngentot. Enggak, Rap, enggak. Lu kemana-mana harus beli baju dulu nggak? Lu nampil gitu DJ gitu. Enggak. Harus ke Ion dulu kan. Mau DJ nih. Nah, tapi nggak apa-apa tuh. Gua Iya. Bagus. Tapi tadi di mobil beneran gue ngomong nggak apa-apa ya, self reward. pun nih gua membela lu ya. Lu mau lempar baju, menurut gua itu hal baik karena jatuhnya hibah. Iya. Tipis sama Ria sih. Iya. Harusnya pakai mic itu. Ini saya lempar ya. Jujur 950.000. Waduh. Kalung sih hati-hati. Enggak. Pas foto-foto lu pegangin terus nih kalung nih. Enggak sampai segitu beneran, enggak sampai. 3 juta. Enggak sampai juta, ratusan ribu, 100 ribuan nih. Bohong. Tapi sampai outfit belum kelar di situ. Wis, lagi. boleh. Udah pada ngumpul nih. Udah pada ngumpul ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada satu hari saya diajak teman saya dan pacar saya untuk ke sebuah event garage. Garage sale gitu. Garage sale. Ini Sepatu. Ini mau digelintir kayak gimana nih? Sepatu. Segala macam. Akhirnya memang diskonnya 30-40%. Oke. Ya, dari sebuah merek lah. Kita tidak perlu sebutkan. Kita berpisah, hap. Saya ambil lumayan banyak. Saya ambil 4 pasang. Oke. Tapi 2 saya buat adik saya. Sepatu basket. Masuk akal. Dua memang buat saya pribadi segala macam. Akhirnya kita berpisah, kita bayar masing-masing, kita ke bawah. Tebak dia beli berapa? Berapa pasang? 30. 3 pasang. Buat diri dia sendiri. Buat diri dia sendiri. Kakinya 6. Dua kan dikasih. Kakinya 6. Satu gara-gara video. Ada. tetap 2 tiga dikasih. itu. 3 itu. Apa-apa saya Nggak ada reward. bukti, nggak ada bukti, nggak ada bukti. Ada bukti. Jadi satu itu ada video. Nggak ada saksi, nggak ada saksi, nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Tadi juga kita ke toko musik teman-teman. Ya. Kita mempunyai kahon di sini. Ya. Ada jelas. Buat kita akustikan iseng-iseng. Ya. Tadi ada teman dekat saya bermain kahon di sana nyoba-nyoba. Tuh enak nih. Bisa colok listrik. Tapi dia tidak suka karena suaranya tidak sesuai dengan keinginan dia. Enggak bulat katanya. Enggak bulat. Oh, nggak bulat. Nggak bulat tuh gimana tuh ya? Kayak gitu. Nggak bulat tuh gimana? Bisa colok listrik. Tapi dia tidak suka karena suaranya tidak sesuai dengan keinginan dia. Enggak bulat katanya. Enggak bulat. Oh, nggak bulat. Nggak bulat tuh gimana tuh ya? Kayak gitu. Akhirnya singkat cerita kita pulang. Ini berarti ya? Iya. Enggak gitu. Ini mah A, nggak O. Terus. Singkat cerita kita pulang. Tahu kata apa yang terucap dari dia? Apa tuh?
overthinking, cuk, aku harusnya ngambil tadi. Soal harga 1,1. Kahon doang tuh. Kenapa aku kepikiran? Karena itu ada barang rusaknya habis gitu diskon 50%, sisa 500.000 tuh kahon. Udah bikin kepikiran. Tapi 500.000 murah. Apa nih? Yeay. Kegiatan apa nih? Permisi bapak-bapak. Permisi bapak-bapak. Tadi udah nyampe apa aja tadi? Aksesoris, Baju, sepatu, sepatu. sabun. Sekarang kita lanjut ke perawatan boleh? Ya. Jadi pada satu hari di sore yang cerah, tiba-tiba teman jauh saya menelpon. Dia memang suka perawatan. Iya. Dia nelpon, halo Yuk, kenapa? Tadi gua nggak sengaja ketemu sama salah satu member. Di mana? Di dokter kecantikan. Hah, di dokter kecantikan? Siapa yang ke dokter kecantikan? Inisial aja, inisial. Tepe. Itu kan kau tahu sendiri jerawatku gila banget pada saat itu. Kesana biar jerawatku hilang. Yang warna hijau, Yuk. Hah? Yang warna hijau. Apanya? Itu karena kan jerawat. warna hijau. Nggak tahu warna apa, cuman yang nelpon white moon. Soalnya gua di kamar mandi atas ada sabun warna hijau. Oh. Kau tahu sendiri jerawatnya Harusnya gimana kita tanya kan? gini. Enggak, gua emang lagi peruntusan juga muka gua. Tapi gua perawatan tuh agak berat hati gua sampai masuk ke ruangan perawatan itu. Apa yang lu rawat muka lu? Oh, itu bener-bener jerawatnya banyak banget. Iya, ngapain? Apa? Ngilangin Treatmentnya jerawat. apa? Treatmentnya? Di las. Untung itu nggak melulu soal cuan guys, tapi juga untung ayam McD gulai. Laser ya, gua juga pernah laser sekali. Enggak lah. Enggak. Jujur. Nih ya laser ya, gua juga pernah laser sekali. Tapi itu endorse. Harganya pasti di atas 7 juta. Diem kan? Laser doang, buka doang di atas 7 juta tuh. Wah. Ya, karena itu berantakan banget, memang udah banyak banget, udah sampai ke dua yang kasarnya yang di bawah itu kok nggak kelar nih. Berarti harus ada treatment berikutnya dong? Iya, akhirnya pakai treatment itu. 12 juta. Enggak dong, maksudnya sebelumnya gagal, akhirnya pakai itu berhasil gitu. Alhamdulillah berhasil. Cuma kan tandanya kan berarti memang tabungannya lebih banyak dari itu. Iya. Selain tabungan, gue juga membela nih. Berarti lu udah melek akan tubuh lu. Self care. Iya benar. Buat muka lu segala macam. Wow. Apalagi kan Ini pelajaran juga buat gue. Gue juga harus. Kayak ini bajunya gigs dikasih sama subscriber gue. wah kalau jadi rockstar nggak boleh. Ini juga dikasih sama Brevi, ini dikasih. Gak usah panik. Ini perlindungannya gila banget gitu. Enggak panik. Gak usah panik. Sebenarnya dari semua cerita kita semua happy ya. Happy. Tapi ada bunda di rumah nonton gini. Nah, lihat ayahmu. Nah. Boleh kirim duit, Pe. Gila lu. Udah. Bunda, audit. Asli mana sih? Jember. Wis Anang jujur. Anang. Dewi Persik. Ya. Tapi selagi semuanya tanggung jawab terpenuhi, Berarti lu sekarang lokal heroes Jember. Siaran ini itu lokal hero-nya dia. TP lah, top tiernya sekarang. Tapi ini dari tadi kita ngeladekin bercanda jokes, cuman emang beneran kita bangga. Senang. Give applause dulu dong. Rezeki memang harus dinikmati, bro. Yes. Gitu. Habiskan aja, Be. Habiskan semua aja. Enggak segila itu. Yang penting jangan ingat jangan lupa sama keluarga. Itu yang paling selalu ingat ya Mas, selalu ingat. Ingat ya. Ya, Mas, Bye deh, bye. Karena pintu rezeki pertama itu adalah keluarga. Betul. Nomor satu. Tapi kok jangan percaya 100% mentah-mentah kayak gitu. Dibumbu-bumbui sama orang-orang. Tapi tadi kalian cerita ada yang berbohong? Enggak. Asli semua ya. Asli semua. Yang berbohong tuh yang kepala hijau tuh. Wah, jangan sampai jangan bicara ya. Mendingan lu Gua nggak usah tahu. ngomong. Kau ya. Buat yang dapat flanelnya, tar dulu ya gua mau ngomong nih. Buat yang dapat flanelnya TP, tolong dijaga. Ya. Di sini udah kebuka 950.000. Oh. Ya, tolong dijaga. Kalau bisa dilaminating. Ya. Dipajang. Pajang. Kalau nggak post deh, tag
Biar Aklen dulu kita mau lihat. Iya. Masih ada gak ya? Iya. Siapa sih? Memang kalau pas lagi manggung tuh adrenalin tuh susah ngontrol. Iya. Kita happy apa aja kita kasih. Itu baju Niko juga dilempar. Teman Niko dilempar baju dia. Lempar aloy. Baju lu dilempar aloy kan? Iya. Bukan kemauan lu kan? Dan nuan gua. Tapi diganti nggak lo bajunya? Apa megap-megap gitu. Dari pembelaan dah. Mantap 300. 200.000 loh. Jangan gitu loh. Kok jangan gitu loh. Arab ngelihatnya kayak aku boros banget enggak loh anjing. Gak ada yang bilang boros. Gak ada yang bilang boros. Selagi lu masih bisa ngatur, nggak apa-apa, santai. Santai. Anak di rumah. Salah selama ini hidup nih kayaknya gue nih. Gila bisa gitu ya. Cara orang bahagia beda-beda, Bang. Cara bagi orang beda-beda. Lu gak boleh ngejudge juga. Biarin aja. Apa ya? Jujur kita kaget juga. Yang penting kan pengeluaran harus pendapatan harus lebih gede lagi. Kayak gitu-gitu sih Rap anjing. Kok bisa percaya ya coba? Ada ya kan? Percaya lah orang pendapatan semua gue lihat. Itu lu tahu nih ya, semua pendapatan tahu lah. Gokil. Pendapatan dia kan gue lihat semua. Gokil. Makanya gue kaget. Oh Agak bisa kaget. boros itu gitu. Tapi nggak apa. Kan gue lihat pendapatannya, pengeluarannya enggak segede Ini bukti dari kerja keras dia. Kalau kata orang keren apa namanya? Iya, Enggak. Star syndrome itu tidak selalu jelek loh. Iya. Tidak selalu jelek. Starnya sindromnya mungkin kebeli baju, beli barang. Karena emang Bagus lah. Kebutuhan. Startnya aja belum mau sindrom gimana sih? Kalau itu lu munafik sih. Lu udah star. Siapa yang nggak kenal lu? Banyak. Coba lagi deh. TP Acu. Itu bercandaan aja. Pasti chat berantakan baju asoy nih. Asonya sih gimana? Asoy. Tuh, asoy. Ngeri TP Acu, TP LFC siap-siap bubar ya. Udah mulai kalah. Ini kalian tidur mulai jam berapa biasanya kalau tidur? 6, 5, 4, 5.